Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film berjudul Family Dinner 2022. Menceritakan tentang seorang remaja yang kelebihan berat badan menghabiskan liburan di rumah bibinya dengan harapan mendapatkan bantuan untuk menurunkan berat badan. Tetapi segera setelah kedatangannya, dia mulai curiga ada yang tidak beres di rumah bibinya. Penasaran kan bagaimana cerita lengkapnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan perjalanan liburan yang dilakukan oleh seorang remaja bernama Simi. Simi akan menghabiskan waktu liburan Paskah di rumah bibinya yang bernama Claudia. Di sana Simi mempunyai sepupu bernama Philip dan ayah tirinya bernama Stephen. Setibanya di sana, Simi disambut baik oleh bibi Claudia. Simi pun diberikan kamar yang cukup nyaman, yang satu kamar dengan Philip. Kemudian Simi memberi kabar kepada ibunya bahwa dia sudah sampai di rumah bibinya dan semua berjalan dengan lancar. Malam itu, malam pertama Simi bisa ikut makan malam bersama dengan keluarga Claudia. Di situ Simi diberikan makanan enak oleh Claudia. Dan terlihat Claudia begitu perhatian dan sayang kepada Philip. Namun saat Simi menikmati hidangan, dia baru sadar Claudia dan suaminya tidak makan apapun. Claudia memberitahu Simi bahwa dia tidak memakan apapun sampai Paskah. Dengan demikian, Simi menganggap keluarga ini begitu religius. Malam pertama Simi tinggal di keluarga ini tidak ada yang membuatnya merasa aneh. Pada keesokan harinya, pagi itu Simi berolahraga pagi hari. Selesai olahraga, Simi melihat terdapat tumpukan kayu yang dibuat mengkerucut. Di situ Simi menemukan sebuah tas dengan isi beberapa baju dan snack. Simi tidak tahu itu punya siapa. Kembalinya Simi ke rumah, dia melihat Claudia membereskan barang-barang Simi. Karena itu, Claudia mengetahui Simi memiliki masalah dengan berat badan. Simi malu mengungkapkannya kepada Claudia. Tapi kebetulan Claudia adalah ahli gizi. Maka dari itu akhirnya Claudia mau membantu Simi untuk diet. Kemudian di saat hari sudah petang menjelang malam, Claudia dan Stephen menyadari bahwa Philip menghilang. Mereka tidak tahu di mana Philip berada. Simi pun sepertinya tahu di mana Philip berada. Ia pun membawa Claudia ke tumpukan kayu tersebut dan benar saja mereka menemukan Philip di sana. Philip memang bukan anak normal pada umumnya. Claudia mengaku kepada Simi bahwa Philip memiliki gangguan yang membuatnya tidak bisa mengontrol emosi. Tingkah lakunya sering sekali agresif. Tapi meskipun demikian, setiap hari Claudia selalu memberi kasih sayang kepada Philip dan memberikan makanan enak kesukaannya. Kemudian selesai makan malam, Simi memutuskan untuk tidur. Namun saat dia pergi ke kamarnya, seekor tikus mati berada di bantalnya membuat dia kaget. Tidak lain tidak bukan itu perbuatan Philip yang tidak menyukai Simi. Claudia pun membersihkan kamar Simi dan mengizinkan Simi untuk tidur di tempat lain. Sudah beberapa hari Simi tinggal bersama keluarga ini. Program diet yang dia jalani juga berjalan dengan baik. Claudia selalu memantau Simi agar dietnya berhasil. Namun godaan-godaan selalu hampir membuatnya gak kuat, di mana di saat Claudia selalu memberikan makanan enak kepada Philip, Simi hanya bisa menatapnya dan menelan ludah. Claudia menyemangati Simi. Untuk membuatnya tetap kuat, Claudia memberikan sebuah kalung, dan dia berkata jika Simi lapar, coba untuk menyentuh kalung itu agar laparnya hilang. Lalu saat malam hari, Simi terbangun karena lapar. Menyentuh kalung itu pun sudah dicoba, tetapi Simi tidak kuat menahannya. Kemudian ia pun pergi untuk mencari makanan di kulkas. Namun, Stephen datang dengan tingkah laku yang aneh, di mana dia tiba-tiba merayu Simi dan mengajaknya mantap-mantap. Simi yang takut secara refleks menusuk Stephen dengan pisau. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Pada keesokan harinya, hari terlihat normal seperti biasa. Namun pada hari itu, Claudia meminta Philip untuk ikut berburu bersama Stephen.
Hal itu sama sekali tidak membuat Philip tertarik. Malahan dia meminta agar tidak ikut bersama Stephen dengan yang gerak-geriknya seperti orang ketakutan. Simi yang melihat itu meminta izin kepada Claudia untuk ikut bersama Stephen dan Philip. Akhirnya mereka bertiga pun pergi untuk berburu. Setelah berburu, Stephen mengajak Simi untuk menemaninya mengkuliti kelinci hasil berburu. Setelahnya, Simi pun pergi ke kamar di mana di situ Philip curhat kepada Simi bahwa dia selama ini tidak suka dengan Stephen. Dia selalu mempermalukan Philip dan memperlakukannya seperti sampah. Meskipun demikian, Philip masih bertahan demi ibunya Claudia. Namun dia memiliki firasat buruk tentang ibunya yang akan menyakiti dirinya sendiri. Setelah mendengarkan curhatan Philip, diam-diam Simi menceritakan hal itu kepada Claudia. Claudia mengaku bahwa Philip bisa begitu karena dia memiliki gangguan campuran. Claudia curhat sampai terbawa perasaan. Dia mengungkapkan sudah beberapa dokter mencoba mengobati Philip, tapi hasilnya masih tetap saja. Setelah mendengarkan semua itu, awalnya tidak ada yang membuat Simi curiga terhadap keluarga Claudia. Dia menganggap semua keanehan itu berasal dari Philip yang memiliki gangguan. Tapi suatu ketika Simi melihat Claudia bertingkah laku aneh di luar rumah, di mana dia melihat Claudia menguburkan sesuatu di dalam tanah. Karena membuatnya penasaran, setelah Claudia pergi, Simi menggali apa yang dikubur oleh Claudia. Dan ternyata Simi menemukan sebuah boneka aneh beserta foto Philip di dalamnya. Sekarang Simi menyimpan rasa curiga serta keanehannya terhadap Claudia. Rasa penasaran terus mengganggu pikirannya. Simi pun nekat menggeledah barang-barang Claudia secara diam-diam. Di situ Simi menemukan satu buku yang berisi kumpulan cerita aneh. Simi terus membukanya, dan betapa kagetnya dia melihat sesuatu yang membuktikan bahwa Claudia adalah penganut atau pemuja sekte sesat yang ajarannya rela mengorbankan sesuatu yang berharga milik diri sendiri. Dari situ Simi mulai berhati-hati dengan keluarga ini. Pada malam harinya, seperti biasa, Claudia selalu memanjakan Philip dengan hidangan makanan nikmat yang dibuat hanya untuk Philip. Sementara itu, Simi memikirkan cara alasan untuk membuat dirinya segera cepat pulang. Simi pun memberitahu Claudia bahwa dia akan berhenti diet agar usaha bimbingan Claudia sia-sia dan membuatnya marah. Namun tanpa diduga, Philip memberikan makanannya kepada Simi dan dia marah lalu mengungkapkan kekesalannya terhadap Claudia. Tentu saja hal itu seketika membuat Claudia marah dan secara refleks menampar Philip. Mau tidak mau, Philip pun menuruti apa yang dikatakan Claudia untuk memakan hidangannya kembali. Setelah makan malam, Claudia pun menghampiri Simi. Dia meminta maaf kepada Simi dan mengatakan bahwa itulah gangguan Philip yang selalu bertingkah agresif dan merepotkan karena gangguannya tersebut. Kemudian malam hari sebelum tidur, Simi memberitahu satu hal kepada Philip. Terlihat Simi memegang kunci gembok. Simi mengajak Philip kabur, lalu mereka berdua pun merencanakan untuk pelarian besok pagi tepat pukul 7. Kemudian pada pagi harinya Simi terbangun jam 8 pagi. Dia melihat Philip sudah tidak ada. Apa yang dilakukan Philip tidak sesuai ekspektasi Simi, di mana Philip melarikan diri sendiri meninggalkan Simi begitu saja. Pelarian itu pun diketahui oleh Claudia dan Stephen. Stephen yang mencari Philip, tidak lama kemudian dia datang. Ia pun mengatakan bahwa Philip baik-baik saja berada dan tinggal bersama ayah kandungnya. Sedangkan Simi yang merasa kecewa mencoba mengirim pesan WhatsApp kepada Philip. Pesan itu pun dibalas Philip, namun di situ dia malah mengejek Simi dan memberikan foto tangannya yang mengacungkan jari. Simi pun semakin tidak nyaman tinggal di rumah Claudia. Ia pun meminta Stephen untuk mengantarkannya pulang. Stephen pun tidak keberatan dan dengan senang hati mau mengantarkan Simi pulang. Hari Paskah tinggal sebentar lagi. Simi mendengarkan Claudia yang curhat dan merasa sedih merayakan Paskah tanpa Philip. Dia menyesal telah berbuat kasar kepada Philip. Simi pun yang mendengarkan curhatan Claudia merasa kasihan. Pada akhirnya Simi mengambil keputusan bahwa dia akan menemani keluarga Claudia untuk merayakan hari Paskah.
Kemudian Simi pun memberitahukannya kepada Stephen bahwa dia tidak jadi untuk diantarkan pulang dan tetap tinggal untuk lebih lama. Stephen pun tidak masalah, tapi dia hanya memperingati Simi bahwa cobalah untuk mendengarkan dan menuruti peraturan yang dilakukan oleh Claudia. Karena Stephen menganggap apa yang dianggap Claudia penting, itu juga berarti Stephen ikut menganggapnya penting. Simi pun paham dan akan melakukannya yang terbaik. Malamnya, di mana hari Paskah pun akan segera tiba. Claudia mendandani Simi agar tampil dengan cantik. Claudia sangat bahagia bisa merayakan Paskah bersama Simi. Perayaan itu pun dilakukan di luar rumah, di mana sudah tersusun rapi, meja serta dekorasi-dekorasi indah dan sebuah hidangan daging spesial yang akan mereka santap. Sebelum acara Paskah dimulai, Claudia memimpin doa bersama yang isinya tentang bersyukurnya dia atas apa yang akan mereka makan nanti di hari Paskah. Begitu acara dimulai, Claudia memberikan potongan daging untuk Simi yang sengaja dibuat untuk hari Paskah. Di situ tanpa ragu Simi pun menyantapnya dan rasa daging itu begitu nikmat. Perayaan itu pun berjalan dengan lancar. Selesai acara, Stephen mengatakan kepada Simi bahwa besok dia akan mengantarkannya pulang. Kemudian Simi pun beranjak untuk istirahat. Namun meskipun terbukti tidak ada yang aneh dengan keluarga ini, Simi seperti merasakan ada sesuatu yang janggal. Entah apa itu, tapi hal tersebut membuat Simi tidak bisa tidur. Lalu ia pun mencoba menghubungi Philip lewat WhatsApp. Dan saat dia mencoba melihat kembali foto yang dikirimkan oleh Philip, di situ Simi baru sadar bahwa ada sebuah kampak yang nampaknya tidak asing. Kemudian Simi pun mengikuti firasatnya untuk pergi ke tempat atau ruangan yang biasa digunakan Stephen untuk memotong dan mengolah hasil perburuan. Tempat itu sayangnya terkunci. Simi pun menjebolnya dan berhasil masuk. Di dalam, Simi menganggap Philip berada di situ dan mencoba memanggil namanya. Akan tetapi, betapa kagetnya Simi melihat Philip sudah tewas mengenaskan dengan dagingnya yang sudah diambil. Simi pun langsung menangis dan apa yang sempat dia makan itu adalah daging Philip yang dihidangkan oleh mereka. Stephen mengetahui keberadaan Simi dan dia mencoba menenangkan Simi yang menangis. Stephen mengatakan kepada Simi, apa yang mereka lakukan adalah bertujuan baik. Simi yang menganggap keluarga ini sudah gila. Dengan upaya perlawanannya, ia pun menusuk Stephen dan mencoba melarikan diri. Claudia menyadari Simi kabur dan mereka berdua pun mengejar Simi yang lari masuk ke dalam hutan. Simi yang sudah kelelahan tetap berjuang agar bisa lari dari mereka. Namun pelarian Simi akhirnya diketahui. Claudia dan Stephen mengejar Simi yang lari ke tumpukan kayu api unggun yang dibuat oleh Philip. Di situ Claudia datang mendekat dan berusaha mengatakan kepada Simi bahwa apa yang dilakukannya adalah keindahan. Dia juga meyakinkan Simi bahwa Philip akan tetap hidup bersama mereka dengan daging yang mereka sudah makan. Simi tidak terpengaruh oleh omongan si Popat. Ia pun akhirnya berhasil mengecoh Claudia dan membakarnya. Setelah Claudia tewas, Simi pun duduk dan istirahat di samping Stephen yang sebentar lagi akan tewas karena kehabisan darah. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film dari Family Dinner. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.